Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Saiful Rahman, NPM 03.2018.1.07438. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk memaparkan tugas yang diberikan pada Google Classroom mata perkuliahan PLC. Soalnya ada 3. Yang pertama, soal nomor 1 disimulasikan untuk dengan persyaratan ketika tombol start ditekan, maka solenoid A akan berenergi untuk memulai proses filling. Jadi solenoid A akan terbuka katupnya sehingga mengeluarkan cairan ke dalam tabung. Kemudian tabung atau tangki penuh, full level sensor switch menjadi tertutup dan solenoid A akan berhenti, akan tertutup pula. Kemudian motor akan menyala, berjalan secara otomatis selama 3 menit untuk mengaduk cairan. Namun pada simulasi nanti saya akan menggunakan waktu asumsinya cuma 10 detik untuk mengaduk cairan dari motor tadi. Kemudian setelah itu motor berhenti dan solenoid B akan dialir energi untuk mengosongkan tangki. Jadi solenoid B akan terbuka katupnya sehingga cairan akan turun ke bawah untuk keluar sehingga tangki akan kosong. Nah, di sini saya sudah buat untuk rangkaian letternya di dalam software JX Programmer. Di sini saya menggunakan 3 relay berjenis timer. Nah, pada timer 1 untuk menyalakan solenoid A agar dia terbuka. Jadi ketika tombol start ditekan, sistem akan bekerja. Nah, jadi tombol start ditekan, solenoid akan bekerja, akan terbuka. Saya asumsikan selama 5 detik. Jadi selama 5 detik itu nanti setelah 5 detik solenoid A akan tertutup. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses motor yang akan bergerak secara otomatis selama saya asumsikan selama 10 detik. Nah, kemudian setelah motor berjalan selama 10 detik, motor tersebut akan berhenti. Kemudian dilanjutkan proses solenoid B akan terbuka selama saya asumsikan selama 3 detik. Baiklah, saya coba untuk mensimulasikannya. Bisa langsung tombol Ctrl Shift W. Berikut. Nah, ini. Selama 5 detik, solenoid A akan terbuka. Kemudian akan mati solenoid A, kemudian dilanjut motor akan menyala selama 10 detik. Kemudian motor akan mati, dilanjutkan proses solenoid B akan terbuka selama 3 detik. Saya ulangi lagi. Saat tombol start ditekan, kita masukkan value-nya 1, artinya akan on. Sorry, kita stop dulu. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, solenoid A akan terbuka selama 5 detik, kemudian akan mati, tertutup lagi untuk menjalankan motor selama 10 detik. Setelah motor 10 detik akan berjalan, kemudian dilanjutkan motor itu akan mati, dilanjutkan solenoid B akan terbuka. Itu tadi untuk simulasi tugas pertama nomor 1. Kemudian berlanjut ke tugas nomor 2. Pada tugas nomor 2 diperintahkan untuk mendesain program PLC dan menyiapkan tipe input-output koneksinya, diagram koneksi, diagram wiring, dan ladder
ladder logic program ladder logikanya terhadap yang akan mengeksekusi proses kontrol pada gambar 8-440. Nah, ini gambarnya. Di sini asumsinya ketika produk di posisi LS1, limit switch LS1 kontaknya akan tertutup. Jadi kotak saat berada di LS1 dia akan berjalan. LS1 akan tertutup. Jadi posisinya LS1 adalah close. Kemudian ketika tombol start ditekan, conveyor akan bergerak, conveyor akan bekerja dan akan memulai memindahkan roda maju sampai dengan ke posisi A. Limit switch LS1 contacts open. Nah, saat kotak ini berjalan, LS1 akan open. Nah, ini kembali ke normal posisinya. Kemudian conveyor akan bergerak sampai dengan posisi A dan berhenti, diteruskan dengan 8 off to on. Nah, 8 kali off to on, 8 kali counter, sehingga nanti outputnya, nah ini outputnya dari counter. Kemudian setelah 8 kali counter, di posisi A tadi juga akan berhenti selama 10 second. Kemudian conveyor itu akan bergerak lagi menuju LS2 dan berhenti di LS2. LS2 contact close when the actuating arm is hit by the product. Nah, di sini juga saya sudah buat untuk simulasinya. Tugas 2. Nah, di sini saya menggunakan ada 1, 2, 3, 4, 5 relay timer dan menggunakan 1 relay counter. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan sistem on, motor on dari LS1 ke posisi A yang di tengah tadi. Kemudian ini saya asumsikan pergerakan kotak dari LS1 menuju posisi A itu selama 5 detik, 5 second. Nah, kemudian di posisi A dia akan dikenai dengan counter selama 8 kali. Nah, di sini saya gunakan counternya 8 kali, SP-nya 8, masing-masingnya 0,7 second. Nah, di sini saya gunakan indikator lampu untuk mengetahui banyaknya kedipan, banyaknya counter yang telah digunakan. Nah, kemudian dari posisi A, setelah di posisi A, kotak itu akan delay selama 10 second. Di sini saya gunakan timer selama 10 second. Sini SP-nya saya tulis 100 karena 10 dikali 10 sama dengan 100. Setelah delay di posisi A selama 10 second, kotak itu akan berlanjut bergerak menuju LS2. Nah, ini motor on dari posisi A ke LS2. Jadi setelah delay 10 second, otomatis kotak itu akan bergerak menuju ke LS2. Baiklah, mari kita coba untuk simulasinya. Kita taruh shift W. Nah, ini dia. Baiklah, kita coba untuk PJT-nya 7, 8 kali. Saya coba cek dulu untuk
sistemnya. Kita coba untuk menjalankan simulasinya. Oke. Ini sudah saya tombol Ctrl Shift W, tinggal kita masukkan aja nilainya. Tombol start kita kasih value 1. Nah, motor akan on, kotak tersebut akan bergerak dari LS1 ke posisi A. Nah, kemudian sampai di posisi A, dia akan di counter selama 8 kali, sampai di setelah counter selama 8 kali, kotak tersebut akan delay selama 10 second. Setelah itu, kotak itu akan lanjut lagi bergerak menuju ke LS2. Kemudian sampainya di LS2, ini saya kasih indikator. Setelah sampai di LS2, kotak tersebut akan berhenti. Nah, sini saya asumsikan untuk waktu yang dibutuhkan dari LS1 ke posisi A itu selama 5 second, 50 SW-nya. Kemudian dari counternya sebanyak 8 kali itu saya kasih waktu masing-masing kedipnya selama 0,7 second. Kemudian ini counternya selama 8 kali. Ini timernya selama 10 second delay tadi itu. Nah, ini untuk waktu pergerakan dari posisi A ke LS2 sama menggunakan waktu selama 5 second. Coba lagi simulasinya. Kita stop dulu. Kemudian karena tadi setelah kita pakai, jadi kita harus mereset dulu. Reset dikasih, 0 BCD. Nah, ini kembali 8 BCD. Setelah kita stop, terus kita play lagi. Kemudian sistem push button startnya kita tombol, asumsinya kan value-nya 1. Motor akan bergerak dari satu posisi A selama 5 second. Kemudian sampai ke posisi A, dia akan di counter selama 8 kali, masing-masingnya 0,7 second. Setelah 8 kali, 2, 1, nah akan di delay kotak itu berhenti sejenak selama 10 second. Setelah itu, kotak itu akan kembali bergerak dari posisi A ke LS2 selama 5 second. Itu tadi simulasi dari tugas nomor 2. Sekarang kita berlanjut ke simulasi tugas nomor 3. Simulasi nomor 3 ini. Nah, perintahnya di sini untuk menuliskan program yang mengoperasikan lampu yang mengikuti perintah rangkaian. Ini rangkaiannya push button, jika ditekan dia akan memulai rangkaian. Light switch on and remains on for 2 seconds. Lampu akan menyala selama 2 second. Kemudian lampu tersebut akan mati selama 2 second. Di penjelasan soal yang diberikan dosen, ada 2 lampu. Misal lampu A akan menyala selama 2 detik, kemudian setelah 2 detik lampu A akan mati, dilanjut dengan lampu B. Lampu B akan menyala selama 2 detik dan lampu B akan mati. Nah, dua lampu ini diasumsikan namanya satu increment. Nah, ini satu increment, sebuah counter adalah satu increment dalam satu rangkaian. Jadi rangkaian tersebut diulangi sebanyak 4 counter, 4 kali. Jadi nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati selama 4 kali. 4 counter.
Setelah itu, setelah 4 counter, rangkaian akan berhenti dan counter will be reset to 0. Nah, tadi saya sempat bingung di sini will be reset to 0 itu yang dimaksud reset to 0 itu mereset kembali ke 0 atau reset kembali ke SV awal, set value awal. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk rangkaiannya di program Cek Programmer. +3. Nah, ini tadi saya di simulasi kali ini saya mencoba untuk counternya will be reset to SV, set value-nya. Jadi nggak kembali ke 0. Kalau kembali ke 0, nanti tinggal ini dihilangkan. Timer terakhir, timer 003 ini dihilangkan. Kemudian ini penguncinya dihilangkan. Terus ini kontak NC-nya juga dihilangkan. Maka nanti counter will be reset to 0. Seperti itu. Nah, di counter will be reset to SV, saya menggunakan 3 buah timer, relay timer dengan 1 relay counter. Nah, di sini saya menggunakan lampu A, lampu B yang akan menyala bergantian atau flip-flop selama masing-masing lampu selama 2 second selama 4 kali ya, 4 kali nyala. Kemudian counternya ini saya buat 5 kali karena tadi permintaannya ini repeats for a total 4 count. Jadi saya tambah 1 karena hitungan pertama tidak dihitung. Kemudian timer ini untuk saya gunakan untuk mereset secara otomatis si counter tadi. Jadi nanti setelah BCD-nya 0, dia akan langsung menjadi 5 lagi. Jadi nggak perlu mereset si counter tadi. Kita coba. Coba simulasinya seperti ini. Si start, enter, value-nya seumpama kita kasih 1 karena kita tombol push button start-nya. Nah, akan menyala lampu A, nyala, lampu A mati, lampu B mati, lampu nah, ini kan saling bergantian selama 2 second selama 4 kali counter. Nah, jadinya 1. Nah, kemudian ini fungsinya timer 3 itu tadi untuk mereset otomatis. Jadi ini sistem di restart. Sistemnya di restart seperti semula. Nih saya kasih waktu cuman 0,5 second. Nah, di sini kita tinggal stop. Nah, kemudian play lagi. Jadi nggak perlu menombol ini dikasih angka 1 nggak perlu di sana. Jadi kalau counter reset to 0 ini kita perlu rubah value-nya jadi 1 lagi, kemudian di stop, kemudian di play lagi gitu. Jadi maksud saya untuk otomatisasi restart si counter tadi. Ini kita coba lagi. Tombol start. Ya, nyala 1, 2, 3, 4. Setelah 4 mati. Nah, sistem di restart. Sudah berhenti sistemnya. Kita coba lagi sekali lagi terakhir. Nyala lampu A,
sebanyak 4 kali, lampu B juga 4 kali. Bisa dilihat dari counternya, dia bergerak menurun, bergerak berkurang. 2, 1, setelah 0 dia akan kembali menjadi 5. Dan sistem siap dijalankan lagi. Sekian dari simulasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.